Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Tuan dan hamba. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Bermental hamba. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, budak atau hamba adalah sebuah sebutan yang sangat tidak enak kedengarannya. Bahkan orang kebanyakan akan berusaha untuk menghindari sebutan itu terhadap dirinya. Sehingga misalkan dulu disebut pembantu rumah tangga, tetapi sekarang disebut asisten rumah tangga. Padahal hakikat dari kedua sebutan, pembantu dan asisten, kurang lebih sama. Mengapa orang atau kita cenderung menghindari sebutan tersebut? Rupanya kita semua terlahir sebagai bos, sehingga kita tidak akan pernah mau untuk dibilang hamba atau pembantu. Sebenarnya kata hamba atau pembantu itu memiliki arti yang sangat mulia, yaitu seorang pekerja. Maka dalam artian tersebut, kita semua sebenarnya adalah seorang hamba atau pekerja. Tetapi karena kurang pahamnya kita, maka hampir seluruh waktu kerja kita, waktu hidup kita habiskan untuk menegaskan diri kita sebagai hamba yang harus disebut bos. Dan ini kedengarannya payah. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak usah malu dan takut untuk disebut hamba atau pembantu. Bahkan kita diminta untuk bermental hamba. Yesus dalam Injil Lukas memberi contoh tentang pekerjaan hamba yang tidak pernah selesai. Pengabdian yang total, itulah yang mau ditunjukkan Yesus kepada kita. Bahwa menjadi muridnya, kita seharusnya bermental hamba. Di dalam mentalitas ini, ajaran yang sehat akan tersampaikan kepada jemaat menurut Paulus. Dalam nasihatnya kepada Titus, Paulus mengingatkan Titus untuk menyampaikan ajaran yang sehat baik kepada laki-laki tua, perempuan yang berumur, maupun orang-orang muda. Inti ajarannya adalah dalam segala hal, kita sebagai hamba hanya memikirkan kewajiban-kewajiban kita. Apa yang harusnya kita lakukan. Seorang hamba memang tidak pernah sibuk tentang apa yang menjadi haknya. Ia hanya tahu haknya adalah gaji di awal bulan. Tetapi pekerjaannya adalah setiap hari sepanjang bulan. Dan ini menyita waktu-waktu hidupnya hanya memikirkan pekerjaannya, bukan gajinya yang hanya sekali. Dalam mengerjakan keselamatan kita, Tuhan Yesus meminta kita untuk tetap memiliki mental seorang hamba. Tidak pernah selesai mengerjakan keselamatan kita. Tidak pernah menuntut harta kita di dunia ini. Tidak pernah tertidur lalu ketika kita bangun, kita meneriakan keadilan yang harusnya kita dapatkan dan sejenis itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kerjakanlah keselamatan, entah itu untuk diri sendiri, terutama untuk keselamatan orang lain di dalam mentalitas hamba ini. Berbagai kehidupan yang sangat payah adalah ketika kita semua berpikir kita ini bos yang
butuh dilayani. Kekacauan muncul karena mentalitas ini. Tidak bekerja tetapi mau makan. Tidak berlaku adil tetapi meminta keadilan. Hendaknya kita tetap sebagai hamba yang hanya tahu melakukan apa yang harus kita lakukan untuk keselamatan sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.